Karim Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Pak Sekjen, Wakil-wakil Ketua Umum yang hadir pada malam hari ini, Pak Norman Lekal, Ketua Mahkamah Partai Pak Dr. Ali Bakme, Ketua Bapilu Pak Hilman Indra, dan ibu-ibu, bapak-bapak, ketua pimpinan dari Badan-Badan Otonom Partai Bulan Bintang, dan segenap pengurus DPP Partai Bulan Bintang dan seluruh aktivis Partai Bulan Bintang yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu. Malam ini kita berkumpul bersama-sama, acaranya tumpengan memperingati 25 tahun Partai Bulan Bintang yang sama-sama kita maklum kita dirikan bersama-sama pada tanggal 17 Juni tahun 1998, dan hari ini 17 Juli 2023, maka usia Partai Bulan Bintang sudah 25 tahun atau seperempat abad lamanya. Ketika kita memperingati hari ulang tahun ini, ada baiknya kita membuka Al-Quran dan membaca surah Al-Hasyr ayat 18 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kira-kira artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri kalian memperhatikan apa-apa yang telah dilakukan selama ini dalam rangka mempersiapkan hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Ayat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 itu ada dua kali perintah supaya kita bertakwa. Ittaqullah. Kita disuruh bertakwa kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan selama ini untuk persiapan hari-hari yang akan datang, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. 25 tahun bukanlah waktu yang singkat ya. Kalau ada anak lahir 17 Juli 1998, umurnya 25 tahun, mungkin sudah menikah, mungkin sudah punya anak juga sekarang ini. Kalau kita banding dengan Partai Masyumi dahulu ya, Partai Masyumi itu didirikan tanggal 7 November tahun 1945 dan bubar pada tanggal 15 Agustus tahun 1960. Artinya hidup Partai Masyumi itu hanya 15 tahun. Kita sudah hidup 25 tahun. Partai Masyumi itu umurnya pendek tapi amalnya panjang. Nah, kita ini mungkin umurnya panjang, amalnya masih pendek. Karena itu kenapa kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan selama ini, untuk kita evaluasi, untuk kita renungkan, untuk kita kaji ulang, dan apakah kita telah melakukan persiapan-persiapan untuk hari-hari yang akan datang. Dan menghadapi hari yang akan datang itu kita disuruh bertakwa kepada Allah, dan kita diingatkan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Saya kira sebagian besar dari kita tetap konsisten berada di dalam partai ini. Kita konsisten memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita bersama kita, yaitu kita mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia,
mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita menempatkan ajaran-ajaran agama Islam pada khususnya sebagai sumber inspirasi dalam kita membina, membangun, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa kita ini untuk selama-lamanya. Kita berpandangan bahwa antara Islam dan negara itu bukan dua hal yang terpisah. Ibarat satu sisi mata uang, ya tidak laku mata uang itu kalau tidak ada kedua sisinya. Islam dan negara itu merupakan sesuatu yang berpalian erat satu dengan yang lain, dan saya kira agama-agama lain juga begitu. Maka kita wajiblah mempertahankan keberadaan NKRI, dan kita wajiblah menempatkan Islam dalam posisi yang sewajarnya sebagai agama yang dianut secara mayoritas oleh bangsa Indonesia, dengan tidak mengabaikan keberadaan penganut-penganut agama lain yang kita hormati dan kita junjung tinggi kemerdekaan serta kebebasan mereka. Kita mendirikan partai ini untuk meyakinkan umat Islam bahwa kita ini bukan kelompok kecil, kita ini kelompok besar, dan karena itu kita harus memainkan satu peran yang signifikan di negara ini, bukan sebagai kelompok minoritas dan bukan sebagai kelompok pinggiran. Itu yang harus kita pegang teguh. Kadang-kadang kita ini orang mayoritas tapi berpikir seperti orang minoritas, ya. Itu mentalitas kita yang dibangun sejak zaman kolonial dulu sampai sekarang masih seperti itu. Nah, saya pernah ya ngomong-ngomong santai tapi kemudian serius tentang label halal. Ya, semua minta supaya ada label halal. Makanan ada label halal, jamu ada label halal, pisang ada label halal, kue dadar bulung ada label halal, semua harus ada label halal. Kalau kita itu berpikir semua harus ada label halal, sesungguhnya kita itu berpikir sebagai orang minoritas di negara ini, bukan sebagai orang mayoritas. Sebagai contoh, saya ambil 3 negara: Australia, Filipina, Jepang. Itu negara orang Islamnya minoritas. Hanya 2% orang Australia Muslim, hanya 12% orang Filipina Muslim, kurang 1% orang Jepang yang beragama Islam. Karena itu asumsinya makanan yang dijual, daging yang diperjualbelikan di Australia, Filipina, dan Jepang itu tidak halal. Oleh karena itu kalau kita masuk supermarket di Australia,